Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian bahwa di dalam Al-Quran ada hewan-hewan yang menjadi bagian dari kisah luar biasa? Bukan hanya sekadar binatang biasa, mereka membawa pesan penting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi penyelamat bahkan menjadi saksi kebesarannya. Bagaimana mungkin seekor semut bisa membuat seorang raja tersenyum? Kenapa laba-laba kecil mampu menyelamatkan Rasulullah dari kejaran musuh? Dan bagaimana seekor burung bisa membawa kabar yang mengubah sejarah? Mari kita jelajahi kisah-kisah penuh hikmah ini yang akan membuat kita takjub dengan keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan-hewan ini bukan hanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menjadi bagian dari kisah-kisah penuh hikmah yang dapat kita ambil pelajaran. Di sebuah lembah hijau nan subur, hiduplah ribuan semut yang bekerja dengan rajin. Mereka tinggal dalam sarang bawah tanah yang luas dan teratur. Sang ratu semut selalu mengajarkan mereka untuk bekerja sama, menjaga satu sama lain dan selalu waspada terhadap bahaya. Suatu hari, langit tampak cerah, angin bertiup sejuk, dan para semut sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan musim kemarau. Namun, dari kejauhan, terdengar suara gemuruh yang semakin lama semakin mendekat. Tanah mulai bergetar, dedaunan bergetar, dan pasir beterbangan. Seekor semut kecil yang berada di puncak batu tinggi melihat sesuatu yang mengejutkan. Pasukan besar yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman sedang mendekat. Ribuan kuda, gajah, dan prajurit berjalan dengan gagah, serta burung-burung yang terbang di atas mereka. Semut kecil itu segera menyadari bahaya. Jika mereka tidak segera bertindak, pasukan besar itu bisa saja menginjak mereka tanpa sengaja. Dengan cepat, semut itu berteriak, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang kalian agar kalian tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Surat An-Naml, ayat 18. Para semut langsung bergegas masuk ke dalam lubang-lubang kecil mereka. Mereka percaya pada pemimpin mereka dan mengikuti arahannya tanpa ragu. Beberapa semut yang masih membawa makanan berlari lebih cepat, sementara yang lain membantu teman-temannya agar tidak tertinggal. Nabi Sulaiman, yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemampuan untuk memahami bahasa binatang, mendengar seruan semut kecil itu. Ia tersenyum dan merasa takjub dengan kebijaksanaan makhluk kecil tersebut. Dengan penuh rasa syukur, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku agar aku tetap bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, serta agar aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Surat An-Naml ayat 18. Dengan kelembutan dan kasih sayang, Nabi Sulaiman lalu memerintahkan pasukannya untuk memperlambat langkah mereka dan memberi ruang bagi para semut agar tetap aman. Setelah keadaan tenang, para semut keluar dari sarang mereka dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diselamatkan. Semut kecil yang pertama kali melihat bahaya merasa lega dan bangga karena telah melindungi kaumnya dengan kebijaksanaannya. Pada suatu malam yang gelap, di tengah gurun pasir yang sunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat setianya, Abu Bakar Ash-Shiddiq, sedang dalam perjalanan hijrah menuju Madinah. Mereka berdua meninggalkan Makkah karena kaum Quraisy telah berencana untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perjalanan, mereka sampai di Gua Tsur, sebuah gua kecil yang tersembunyi di antara bebatuan gunung. Abu Bakar dengan penuh kehati-hatian masuk lebih dahulu untuk memastikan bahwa gua itu aman bagi Rasulullah. Setelah membersihkan gua dari hewan berbisa dan bahaya lainnya, mereka pun masuk dan beristirahat sejenak. Sementara itu, kaum Quraisy yang marah mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah pergi. Mereka segera mengerahkan pasukan untuk mencari beliau ke segala penjuru, dengan hadiah besar bagi siapa saja yang dapat menangkapnya. Malam semakin larut dan rasa cemas menyelimuti hati Abu Bakar. Dengan suara berbisik, ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika mereka menemukan kita? Kita hanya berdua,
sedangkan mereka begitu banyak. Namun dengan penuh ketenangan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah menenangkan sahabatnya. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Surat At-Taubah ayat 40. Di saat genting itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seekor laba-laba kecil untuk membuat sarang di mulut gua. Dengan kecepatan luar biasa, benang-benang sutra halus mulai membentuk jaring yang kuat, menutupi seluruh pintu gua. Tak lama kemudian, seekor burung merpati juga datang dan bertelur di dekat sarang laba-laba. Tak berselang lama, pasukan Quraisy tiba di depan gua. Mereka melihat sekeliling mencari jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari mereka berkata, mungkin mereka bersembunyi di dalam gua ini. Namun, yang lain segera menimpali, tidak mungkin. Lihatlah, ada sarang laba-laba yang masih utuh dan burung yang sedang bertelur. Jika ada orang yang masuk, pasti jaring ini akan robek dan telur burung akan pecah. Mereka pun memutuskan untuk pergi, tanpa tahu bahwa di dalam gua itu ada dua orang yang sangat mereka cari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar tetap diam, mendengar langkah kaki yang semakin menjauh. Setelah keadaan aman, Abu Bakar menghela napas lega, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum penuh rasa syukur. Betapa hebatnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seekor laba-laba kecil yang tampak lemah ternyata mampu melindungi mereka dari bahaya besar. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa datang dari arah yang tak terduga. Kadang, kekuatan tidak selalu berasal dari sesuatu yang besar, tetapi dari makhluk kecil yang memiliki peran besar dalam rencananya. Pada masa Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat luar biasa kepadanya, yaitu kemampuan memahami bahasa binatang dan mengendalikan jin serta angin. Nabi Sulaiman memiliki pasukan besar yang terdiri dari manusia, jin, dan hewan. Salah satu hewan yang menjadi bagian dari pasukannya adalah burung hudhud, seekor burung kecil yang sangat cerdas dan memiliki tugas penting. Suatu hari, Nabi Sulaiman sedang mengecek barisan pasukannya. Namun, ia tidak melihat burung hudhud di antara mereka. Nabi Sulaiman pun berkata, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Naml ayat 20-21. Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Sungguh, aku pasti akan menghukumnya dengan hukuman yang berat atau menyembelihnya, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Nabi Sulaiman sangat tegas dalam kepemimpinannya. Setiap makhluk dalam pasukannya memiliki tugas yang harus dijalankan. Jika ada yang absen tanpa alasan, maka akan ada konsekuensi yang berat. Tidak lama kemudian, burung hudhud datang tergesa-gesa. Ia berkata kepada Nabi Sulaiman, sebagaimana dalam surat An-Naml ayat 22-24. Aku telah mengetahui sesuatu yang engkau belum mengetahuinya. Aku datang kepadamu dari negeri Saba dengan membawa berita yang meyakinkan. Aku mendapati seorang wanita yang memerintah mereka, yaitu Ratu Bilqis, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung hudhud telah melakukan perjalanan jauh hingga sampai di kerajaan Saba, sebuah negeri yang makmur dan diperintah oleh seorang ratu bernama Ratu Bilqis. Namun, meskipun kerajaan itu sangat kaya dan megah, rakyatnya justru menyembah matahari. Burung hudhud sangat peka terhadap tauhid dan tidak ingin ada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun segera kembali dan melaporkan hal ini kepada Nabi Sulaiman. Setelah mendengar laporan burung hudhud, Nabi Sulaiman tidak langsung menyerang atau menghukum Ratu Bilqis. Sebagai pemimpin yang bijak, beliau mengirim sebuah surat yang dibawa oleh burung hudhud kepada Ratu Bilqis. Dalam surat tersebut, Nabi Sulaiman mengajak Ratu Bilqis untuk meninggalkan penyembahan matahari dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat 28, "Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikan apa yang mereka balas."
Burung hudhud pun terbang kembali ke kerajaan Saba dan menjatuhkan surat Nabi Sulaiman ke hadapan Ratu Bilqis. Surat ini adalah undangan kepada tauhid, menyeru agar mereka meninggalkan kesyirikan dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu kala, di sebuah negeri yang subur bernama Al-Hijr, hiduplah kaum Samud. Mereka adalah kaum yang sangat kuat dan pandai membangun rumah di dalam gunung. Namun, meskipun mereka memiliki banyak kenikmatan, mereka tetap menyembah berhala dan menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Syalih. Nabi Syalih menyeru kaumnya untuk meninggalkan penyembahan berhala dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Tsamud menolak dan meminta bukti bahwa Nabi Syalih memang benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan mukjizat kepada Nabi Syalih. Dari sebuah batu besar, keluar seekor unta betina yang sangat besar. Unta ini bukan unta biasa, tetapi unta yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda kekuasaannya. Nabi Syalih berkata kepada kaumnya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 73. Inilah unta betina dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda untuk kalian. Biarkanlah ia makan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kalian menyakitinya, karena jika kalau kalian menyakitinya, kalian akan ditimpa azab yang pedih. Unta ini hidup di tengah kaum Samud, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mereka ujian. Mereka harus membiarkan unta itu hidup dengan bebas, tidak boleh diganggu atau disakiti. Unta ini juga memiliki keistimewaan, yaitu minumnya hanya sehari sekali, dan pada hari itu, tidak ada hewan lain yang boleh minum dari sumur tersebut. Sebagai gantinya, pada hari berikutnya, kaum Samud bisa mengambil air dari sumur seperti biasa. Sayangnya, kaum Samud tidak mau menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasa terganggu dengan keberadaan unta itu, terutama karena unta tersebut menghabiskan banyak air. Mereka pun bersekongkol untuk membunuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kejadian ini dalam surat Al-A'raf ayat 77. Lalu mereka membunuh unta itu dan berlaku sombong terhadap perintah Tuhan mereka. Dan mereka berkata, "Wahai Syalih, datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan kepada kami, jika engkau benar-benar termasuk Rasul." Setelah mereka membunuh unta itu, Nabi Syalih berkata, "Bersukarialah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak akan didustakan." Surat Hud ayat 65. Setelah 3 hari berlalu, datanglah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dahsyat. Sebuah suara yang sangat keras dan gempa bumi menghancurkan kaum Tsamud. Dalam sekejap mereka semua binasa, dan hanya Nabi Syalih serta pengikutnya yang selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 83 hingga 84. Maka mereka ditimpa suara keras yang mengguntur pada waktu pagi. Lalu mereka tidak mampu bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Di suatu negeri yang dipimpin oleh raja yang zalim, hiduplah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menolak untuk menyembah berhala seperti yang diperintahkan oleh raja mereka. Karena keimanan mereka, para pemuda ini pun dikejar dan terancam bahaya. Untuk menyelamatkan diri, mereka memutuskan untuk bersembunyi di dalam sebuah gua yang jauh dari kota. Bersama mereka, ada seekor anjing setia yang ikut menemani. Anjing ini digambarkan dalam Al-Quran sedang berada di depan pintu gua dengan kedua kakinya terjulur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 18. Dan engkau mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di depan pintu gua. Jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Para pemuda dan anjing tersebut tertidur dalam gua selama 309 tahun.
Ketika mereka akhirnya bangun, mereka mengira hanya tertidur sebentar. Namun, saat mereka kembali ke kota, mereka menyadari bahwa dunia telah berubah dan orang-orang di sana telah menjadi kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah betapa banyaknya hewan dalam Al-Quran yang memiliki peran penting. Dari semut yang bijak, laba-laba penyelamat, burung hudhud yang setia, semua mengajarkan kita nilai-nilai keimanan, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah ini dan semakin mencintai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.